Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore kepada Pak Arifin. Sebelumnya juga saya mau memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haidar Barsadewa, mahasiswa semester 4. Di sini saya akan mengkritisi berdasarkan deskripsi, analisis, dan evaluasi yang sudah disediakan oleh Pak Arifin. Untuk topik yang kedua yaitu tentang is marijuana dangerous? Apakah marijuana atau narkoba itu berbahaya? Yang ditulis oleh Douglas Bernstein, Louis A. Painter, Alison Clark Stewart, and Edward G. Roy. Teks ini berada dalam buku Mindscapes, dalam buku Critical Reading and Strategies. Yang pertama, penulis dari buku ini yaitu Douglas Bernstein, Louis A. Painter, Alison Clark Stewart, Edward G. Roy. The main purpose and overall argument of this text is marijuana is dangerous, but the research about the dangers of marijuana is still in the masih dilanjutkan atau masih dalam proses. Apakah marijuana atau ganja ini berbahaya bagi kesehatan? Untuk kapan ditulis dan konteks untuk kapan ditulis teks ini saya belum tahu. Mungkin sama dengan terbitan bukunya. Kemudian dalam konteks apa teks ini ditulis? Kalau menurut saya sih untuk mengedukasi tentang bahaya dari ganja. Ganja. Untuk analisisnya, apakah penulis dari teks ini seorang akademisi atau seorang expert? Dari yang saya searching di Google, salah satu dari penulis buku ini yaitu Douglas Bernstein merupakan seorang profesor psikologi. Jadi menurut saya ini kredibel sekali karena sesuai dengan bidangnya. Karena ganja nanti memiliki, yang saya baca itu memiliki hubungan terhadap psikologi seseorang. Kemudian di sini banyak sekali, menurut saya banyak sekali evidence atau bukti yang dapat mensupport argumen dari penulisnya. Untuk yang pertama, di sini penulis menyebutkan tentang kenaikan penggunaan ganja di Amerika Serikat dari tahun 1991 ke tahun 1990 yang umumnya yang terjadi pada remaja. Kenaikannya terjadi sebesar 21%. Jadi di US terjadi 3,1 million people in United States have used marijuana on a daily or almost daily basis over a 12-month period. Jadi di Amerika pada tahun 2001 terjadi peningkatan penggunaan narkoba. Ya, di sini disebutkan kenaikan terbesar itu terjadi pada mahasiswa. Nah, untuk yang poin kedua, penulis menyampaikan komunitas medis, the medical community has been engaged in serious discussion, telah memulai diskusi serius tentang apakah marijuana itu digunakan untuk tujuan medis atau tidak. Karena ada beberapa orang yang mensupport atau mendukung legalization of marijuana, yaitu pelegalan marijuana karena alasan medis, dilegalkan karena alasan medis. Nah, di sini juga disebutkan some doctors claim, beberapa dokter mengklaim, tidak disebutkan siapa dokternya, tapi ya kita percaya sajalah karena ini mestinya sih kredibel, soalnya profesor. Some doctors claim to have successfully used marijuana in the treatment of tuberculosis. Di sini beberapa dokter itu mengklaim bahwa penggunaan dari ganja ini sukses memberikan pengobatan, treatment atau perlakuan
seperti penyakit asma, glaukoma, epilepsi, chronic pain, and nausea. Di sini saya belum menggali jauh tentang apa itu ya asma, saya tahu itu penyakit sesak napas. Kalau glaukoma, epilepsi pernah dengar tapi tidak tahu seperti apa penyakitnya dan disebabkan oleh apa. Tetapi di sini beberapa dokter itu menjelaskan bahwa penggunaan dari ganja ini dapat menyembuhkan secara sukses penyakit-penyakit tersebut. Dan juga di sini ganja disebutkan dapat memperlambat tumbuhnya kanker atau kanker. Nah, di sini dia menyebutkan there is also evidence that marijuana can affect the immune system, dapat mempengaruhi kekebalan tubuh in ways dengan cara melawan atau ya melawan balik beberapa jenis kanker ya, tidak semua jenis kanker berarti. Tetapi beberapa berpendapat pelegalan ganja untuk keperluan medis ini masih prematur karena its medical value has not been clearly, belum secara jelas diestabilisasi atau dipatenkan. Ini menurut Bennett tahun 1994. Untuk yang terbaru untuk sampai sekarang saya belum mencari, tahun 2022. They point out that even though patients may prefer marijuana drugs, other medicine may be equally understood. Nah, di sini mereka memberikan poin, even though patients may prefer marijuana-based drugs, other medications may be equally effective and less dangerous. Mereka berpendapat bahwa marijuana itu lebih ke narkoba daripada obat-obatan yang lebih efektif dan kurang berbahaya. Kemudian menurut saya di sini walaupun tidak ada data kedokteran atau seperti apa, karena penulisnya sendiri adalah profesor psikolog, mungkin dia sudah bekerja sama dengan beberapa dokter, mendapatkan beberapa data dari rumah sakit. Jadi menurut saya lumayan convincing, very convincing. The argument is lumayan convincing. Menurut saya asertasi yang tidak disupport di teks ini yaitu pada bagian ini. Kurang diperjelas lagi pada bagian kenapa kok dokter itu bisa mengatakan bahwa ganja itu bisa menyembuhkan penyakit asma, glaukoma, epilepsi, chronic pain, dan cancer atau kanker. Apakah ada sesuatu yang dihilangkan? Saya rasa mungkin perlu tambahan dari Badan Narkotika saja. Kalau menurut saya pendapat dari Badan Narkotika terhadap ganja itu seperti apa. Yang kurang dalam teks tersebut mungkin itu. Atau mungkin pendapat dari pasiennya yang sudah buktinya dari seorang pasien yang mengalami penyakit yang disebutkan tadi sudah mengalami kesembuhan dari penggunaan obat ganja tersebut. Penggunaan bahasa dari teks tersebut menurut saya sudah efektif, dan konklusi yang dicantumkan di paragraf terakhir di poin ke-10 menurut saya sangat-sangat reasonable. Di sini penulis menyebutkan bahwa bagaimanapun di Kanada itu legal untuk menumbuhkan dan menggunakan marijuana sebagai marijuana atau ganja ini sebagai medical purpose atau tujuan obat-obatan. And despite federal laws to the contrary, the same is true in 10 US states. Meskipun although the American Medical Association has recently rejected. Jadi di sini si penulis memberikan dua
dua pendapat. Yang pertama di Kanada bahwa ganja itu legal untuk masalah kesehatan, untuk masalah medis, untuk tujuan medis. Meskipun di US atau Amerika asosiasi medisnya menolak the idea of medical use of marijuana. Jadi di Amerika itu menolak penggunaan dari ganja untuk keperluan kedokteran atau medis. Scientists are intent on objectively studying its potential value in the treatment of certain diseases as well as its dangers or lack thereof. Jadi sebenarnya disebutkan juga di atas tadi bahwa banyak sekali kekurangan dari atau dampak buruk dari ganja. Ya, terutama jika ganja tersebut melebihi dari kadar nikotin. Dari kadar nikotin berapa ya tadi? Dari kadar nikotin Nah, di sini ganja ini dapat menyebabkan addicting atau memberikan rasa candu dan memperlemah daya tahan tubuh. Tetapi di lain sisi disebutkan bahwa ganja itu dapat meningkatkan kreativitas otak. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi di sini tidak disebutkan kenapa bisa seperti itu. Tapi di sini yang berbicara adalah pakarnya atau profesor psikologi. Kemudian menurut saya yang dapat saya pelajari dari teks ini yaitu memberikan dua sisi, siapa saja yang setuju dan siapa saja yang tidak setuju. Alasan kenapa yang setuju itu setuju bahwa ganja itu dangerous, itu kenapa juga disebutkan. Untuk yang kedua, kenapa ganja itu tidak bahaya itu juga disebutkan. Tetapi alasan yang pastinya itu tidak dijelaskan kenapa ganja itu memberikan dampak yang baik. Tapi kalau di Indonesia sendiri ganja itu merupakan narkoba, jadi ya menurut saya memberikan dampak yang buruk. Kalau dampaknya baik pasti semua orang sudah memakainya. Jadi ya menurut saya buruk sih. Karena dampak dari ganja tersebut juga flying atau berkhayal, itu termasuk juga buruk. Ya kalau dipikir secara logis, akibat dari flying atau berhalusinasi itu pasti ada efek sampingnya terhadap otak manusia. Untuk kelebihan dari teks ini banyak sekali asertasi yang disupport dengan beberapa data atau argumennya kuat juga menurut saya. Untuk kelemahan mungkin kurang detail saja, untuk mungkin bisa lebih detail lagi penjelasannya. Dari mungkin kutipannya ditambahkan kutipan dari beberapa bidang penelitian, karena sebenarnya ganja itu bagus untuk urusan medis itu masih belum ada studi lanjut terkait hal itu. Di sini juga disebutkan tentang hal itu. The United Nations too has recommended that governments worldwide sponsor additional work on the medical use of marijuana. Ultimately, the most reasonable conclusion about marijuana atau ganja, penggunaan ganja, harus menunggu hasil dari penelitian ini. Jadi belum pasti apakah ganja itu memiliki dampak baik untuk medis atau dapat digunakan untuk keperluan medis. Untuk posisi saya dalam mengkritisi teks ini yaitu saya mahasiswa. Sebagai apa ya? Ya posisi saya itu, menurut saya berpendapat bahwa ganja itu buruk untuk medis. Ya karena belum cukup bukti dari beberapa peneliti atau dokter yang membuktikan bahwa ganja memberikan dampak positif, terutama untuk
bidang medis. Dari yang saya baca, teks ini memiliki beberapa hubungan atau relate terhadap beberapa informasi yang sudah saya baca. Kebetulan saya tadi juga baca dari internet bahwasanya ganja itu belum ada penelitian lanjut mengenai apakah dapat digunakan untuk keperluan medis atau belum. Nah, dari beberapa sumber yang saya baca juga mensupport atau argumennya itu sama atau support terhadap teks yang saya baca ini, teksnya Douglas, yaitu marijuana itu memiliki dampak yang buruk terhadap kesehatan. Mungkin aspek dari argumen teks ini yang perlu diinvestigasi lebih lanjut, mungkin yaitu bagaimana ganja itu dapat digunakan untuk medis. Itu mungkin penelitiannya harus digali lebih dalam lagi. Setelah hasilnya keluar, mungkin dipaparkan lagi dalam teks tersebut untuk melengkapi, karena kan teks ini kan masih sudah lama dibuat, mungkin perlu perubahan lagi karena kan sudah tahun 2022, dan mungkin sudah ada beberapa penelitian yang menemukan hasil dari penggunaan ganja itu untuk bidang medis, apakah berhasil atau tidak. Jadi teks ini masih bisa dilengkapi lagi dengan beberapa dari banyak bukti sih menurut saya, untuk memperkuat lagi statement-statement yang ada di teks. Nah, mungkin lebih diperjelas lagi seperti apa saja dampak buruk dari marijuana. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya kritisi. Ya, sebenarnya saya masih bingung bagaimana cara mengkritisi, apakah cara saya mengkritisi ini memberikan kritis yang baik dan benar. Karena posisi saya hanya sebagai mahasiswa, ya saya hanya bisa mengutip atau membaca dari beberapa sumber yang mungkin dapat saya gunakan untuk memperkuat pendapat saya. Mungkin itu saja pendapat saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.